Coba banyak mana baca Al-Quran dengan Al-Quran? Hari ini aja. Kan? Sampai Al-Quran sudah masuk jadi aplikasi ke handphone pun belum sempat baca juga. Antum perlu dimasukin kemana lagi? Katanya mau ke surga gitu kan. Dan ini pahalanya paling banyak nih. Tuh, saking kagetnya sampai itu spidol turun tuh. Ini pahala paling banyak ini. Paling banyak, lebih banyak daripada ngambilin spidol. Ya. Demi Allah saya katakan, banyak luar biasa. Berapa pahalanya baca Al-Quran? Setiap hurufnya berapa? Tahu dari mana? At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang bisa baca satu huruf saja dari Al-Quran, satu huruf saja. Falahu asyru hasanat, maka pahalanya ada 10 kebaikan untuknya. 10 teman-teman, setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Walikuli harfin asyru hasanat. Jadi kalau Anda baca alif lam mim saja, baca berapa? 3 huruf. Dapat berapa? Masya Allah. Siapa yang sudah punya banyak pahala hari ini? Nah, kalau sudah tahu belum banyak pahalanya, kenapa nggak kita cari cara cerdas untuk mendapatkannya? Dan demi Allah saya katakan sampai hari ini, saya belum pernah temukan ada orang Islam baca Quran cuman sehuruf, mustahil. Nun. Sudah dulu, Masya Allah, mustahil itu. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Belum ta'awudnya, belum yang lainnya. Ini banyak banget semuanya nih. Banyak banget pahalanya gitu kan, kenapa nggak kita siapkan? Come on, kita lihat lagi gitu kan. Kita lihat kembali, satu saat ini kita butuhkan nih. Ya, kita butuhkan. Ya, Pak Firdaus mungkin lebih tahu kayak Haji Agus Salim gitu kan. Masya Allah, diplomat ulung. Ya, Masya Allah, kiai, haji, berjenggot juga dan memahami, menguasai 14 bahasa. Dan tidak malu dengan keislamannya. Ya, beliau jalan kemana mengatakan Muslim, saya Muslim. Bahkan pernah satu kali akan memberikan speech di dalam satu konferensi, itu diledek oleh kawan-kawannya diplomat yang lain. Ya, mereka mengatakan, bukan mengatakan dengan isyarat, katanya. Karena beliau berjanggut dan tidak malu dengan janggutnya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tenang. Nanti kita lihat yang keduanya. Gak marah. Naik ke atas podium. Mengatakan, tuan-tuan sekalian. Seperti Anda ketahui, saya diberikan anugerah oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan bahasa yang cukup banyak. Tidak hanya bahasa manusia, termasuk bahasa kambing. Maka saya mohon maaf kepada golongan para kambing yang hadir di ruangan ini. Izinkan saya menyampaikan dengan bahasa manusia dulu, setelah itu saya terjemahkan dengan bahasa kambing. Selesai. Wajah mereka merah padam, malu dengan Kiai Agus Salim, bangga Kiai Agus Salim dengan keislamannya, gak ada masalah. Lantas kenapa kita mesti kaku dengan keadaan keislaman kita? Kita sesuaikan. Zaman menyesuaikan dengan Islam. Islam memberikan tuntunan, 15 abad gak pernah luntur. Sampai hari ini. Jadi jangan sampai Anda jadi apapun, lupa dengan Quran. Ada semua di Quran. Apa dilarang jadi diplomat yang hafal Quran? Tidak. Jadi pengusaha yang hafal Quran? Tidak. Saya belum pernah temukan sampai hari ini pengusaha sekaya sahabat Nabi, enggak ada. Kaya nomor 2 namanya Abdurrahman bin Auf. Kaya nomor 2, kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya saja. Siapa orang kaya sekarang? Terkaya di dunia? Bill Gates, 1.300 triliun. Ini tidak ada apa-apanya dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Bill Gates belum tentu punya kapak. Antum tanyakan tuh sama dia. SMS, tanyain punya kapak gak gitu. Belum tentu tuh. Masya Allah. Jadi teman-teman, ayo, come on. Ada semua kok di Quran. Jadi Anda mau jadi apapun ada semua. Di Quran itu lengkap sekali. Dari mulai kita dalam kandungan sampai dengan meninggal dunia, itu semua ada petunjuknya. Jadi apapun Anda. Karena di Quran itu ada semua. Yang jadi diplomat, sampai jadi pemimpin ada. Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman. Yang jadi pengusaha besar ada. Ya, dari mulai Nabi Ayub sampai dengan Nabi Ibrahim, lengkap semuanya. Dan yang paling komplit Nabi Muhammad SAW. Saya baca cepat ya, saya baca cepat. Tapi Anda nggak usah tulis. Saya khawatir nanti terlalu cepat gitu ya. Nanti ada rekamannya, nanti Anda bisa lihat kembali. Jadi contoh begini. Bahkan dalam kandungan sebelum dilahirkan, supaya kandungannya nyaman, kelahirannya lancar, Quran surah ke-7 ayat 189.
Begitu dilahirkan, bagaimana supaya ASI-nya mengalir lancar, kemudian mohon maaf, tidak terjadi kerumitan antara laki-laki dan perempuan saat mendapatkan keturunan pertama kali. Quran surah kedua ayat ke-233. Sampai usia 2 tahun kalau mau silahkan diberikan ASI-nya. Dari usia 2 tahun sampai dengan menjelang balik, diberikan pendidikan dini pertama supaya dia dekat dengan Allah, sayang pada orang tua, kemudian lekat dengan lingkungan. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Dia mulai belajar bagaimana supaya cepat menangkap materinya. Quran surah 9 ayat 122. Demikian supaya menangkap keilmuannya, imannya juga kuat. Quran surah 58 ayat ke-11. Kemudian dia mulai naik lagi, levelnya semakin tinggi, mulai kenal dengan lingkungannya, bagaimana supaya mendapatkan lingkungan yang baik, kemudian dia tidak terpengaruh dengan keburukan, takwanya tetap terjamin. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Tapi kemudian muncul masanya dia mulai mengenal kawannya. Ya, dia serius untuk melamarnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Mulai membagi tugas di rumah tangga. Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mencari nafkah. Bagaimana caranya? Apapun profesi Anda. Kalau yang standar, Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau Anda baru bergerak sedikit, rezekinya datang supaya nggak terlalu capek. Quran surah 2 ayat 172. Kalau Anda belum bergerak, rezekinya sudah mendatangi Anda bahkan supaya minta diambil. Quran surah 7 ayat 100 ayat 96. Quran surah 7 ayat 96. Anda bekerja, barangkali ibu lebih banyak di rumah, merawat anaknya. Kadang tidak mudah. Jangan bayangkan merawat anak lebih mudah dibandingkan Anda keluar kerja. Kata Quran, kadang-kadang ada sikap anak yang tidak menyenangkan. Ada yang mengatakan, ada yang rewel dan sebagainya. Mengatasinya di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 25. Teman-teman, kadang-kadang pekerjaan ini tidak mudah. Ada orang yang sakit, dari sakit yang ringan, Quran surah ke-26 ayat 80. Sakitnya parah, kata dokter ini nggak ada obatnya, kata Allah nggak ada yang mustahil. Quran surah 21 ayat 83 sampai dengan 84. Anda bekerja, jangan kira nggak ada tantangannya. Ada kadang-kadang yang ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda. Ada tantangan luar biasa. Menghadapinya di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Bahkan ada yang parah luar biasa sampai menjahili Anda. Yang penting Anda harus celaka dan sebagainya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menolong Anda. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Anda harus paham bahwa ada cobaan dalam hidup. Dari mulai yang biasa, menengah, sampai yang tingkat tinggi. Quran surah kedua ayat 214. Cara mengatasi ini Quran surah ketiga ayat 142. Kemudian Anda mesti bersabar di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Tapi kalau Anda pun sedang nyaman, tingkatnya sedang bagus, ya, kedudukan sosial meningkat, maka syukuri itu seperti di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7-nya. Sampai usia Anda 40 tahun, ya, masih ada orang tua, cobalah berbakti, senangkan mereka. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Sampai Anda akan meninggal dunia, Anda berkata, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak. Anda akan kembali kepada Allah seperti Quran surah ketiga ayat 185. Bagaimana cara kembalinya? Bisa dipanggil dengan tenang kalau banyak amal solehnya, nilai takwanya. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Tapi kalau Anda banyak bermain-main, mengerjakan amal salah, maka Allah akan berikan kejutan, memanggil Anda sambil dipukulin dikit tuh. Quran surah ke-8 ayat 50, agak sedikit menegangkan. Sampai masuk ke alam kubur, Anda bertanya, ya Allah, bagaimana di alam kubur malam pertamanya? Saya sudah belajar malam pertama di alam dunia, bagaimana malam pertama di alam kubur? Ada yang menyenangkan, Quran surah ketiga, 169 sampai 171. Ada yang ditampilkan seperti Fir'aun, lihat neraka dari pagi sampai dengan malam. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai 47. Sampai Anda masuk ke yaumil hisab. Ada yang masuk surga tanpa hisab, Quran surah 2 ayat 25, ayat ke-25. Dia bisa melihat Allah tanpa hijab, Quran surah ke-75 ayat 22 sampai dengan 23. Tapi ada yang sedikit kemudian wajahnya mulai menghitam. Quran surah ketiga 106 sampai 107. Bekalnya kurang, masuk neraka tanpa hisab. Quran surah 18 ayat 100 sampai dengan 101. Tapi yang masuk surga, ada yang masuk surga satu keluarga. Saat yang lain diam, yang ini satu keluarga masuk ke dalam surga. Dia ada dahi yang lain. Kami duluan ya. Quran surah 52 ayat 21. Ada yang surganya selevel dengan Nabi SAW. Quran surah keempat ayat ke-69. Ada yang di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Ada yang surganya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133 sampai 134. Semuanya ada, teman-teman. Semuanya ada. Tinggal mana yang mau kita pilih untuk kita tingkatkan. Ini poinnya. Di event jadi apapun Anda silahkan, gak ada masalah. Jadi dosen, jadi politikus, jadi diplomat, jadi macam silahkan. Tapi poinnya jangan lupakan bahwa kita akan pulang. Yang paling bagus begini, yang paling bagus sahabat Nabi itu nggak pernah terlalu lelah belajar. Apa profesinya? Itu yang Anda keluarkan. Di Anda belajar Quran boleh Anda baca silahkan sampai akhirnya. Tapi poin terpenting Anda jadi apa? Itu yang jadi pedoman. Makanya para sahabat Nabi mengeluarkan, sampaikan hadisnya. Kemudian ulama setelahnya bikin kitab hadis. Kitab hadis itu bukan buku, bukan. Kitab hadis itu rumusan kehidupan kita. Anda keluarkan. Misal, Anda yang pengusaha, keluarkan bimbingan tentang bagaimana berusaha sesuai petunjuk Nabi. Ada namanya Kitabut Tijarah. Begini cara meraih untung yang baik. Begini menghindari sesuatu yang tidak disenangi. Demi Allah saya katakan, tidak akan ada kecurangan, gak ada korupsi, gak ada macam-macam, semuanya untung. Tidak ditemukan semua sahabat Nabi jadi pengusaha kecuali semuanya berhasil. Kita rindu yang seperti ini. Ayo, come on. Ada ayatnya semua.
Ya kita juga menghafal, tapi yang dibaca itu terus itu kan. Subuh sampai Isya, An-Nas lagi, An-Nas lagi gitu kan. Dan dikabulkan oleh Allah ya ketika bermimpi ketemu jin terus gitu kan. Minal jinnati. Oke, poinnya satu. Ya, jadi izin. Ayo coba teman-teman sekalian keluarkan ya. Hubungan dengan Allahnya tadi, cek lagi sholatnya. Tolong pulang ke rumah, jangan sholat sendirian. Anda memang bagus, tapi anak-anak belum tentu. Ya, kadang-kadang saya suka rewel kalau di Indonesia ya. Ini ada bapak-bapak pada temannya, akhi kemana kemarin? Gak ikut pengajian, Masya Allah. Orang lain diingatkan Pak, anak sendiri gak pernah diajak. Suami istrinya juga begitu. Ya, kerudung yang lain dikomentari, Masya Allah. Ini kerudungnya belum nyunah loh, masih begini loh. Anak sendiri gak kerudungan. Iya teman-teman, ayo kita lihat diri sendiri dulu. Kembali ke keluarga, perbaiki. Jangan mengurusi surga orang lain saat surga kita belum jelas. Tampilkan kebaikan pada kita, ajak orang lain dengan kelembutan, itu poinnya.